Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita diberikan Allah kesehatan dan semangat yang tinggi untuk memulai hari dan perkuliahan dengan aktivitas yang cukup padat. Kali ini kita akan membahas dalam pertemuan kedua kita dalam kuliah psikologi sosial terapan, yaitu tentang perilaku prososial. Pada kali ini kita akan membahas apa yang menjadi definisi atau pengertian dari perilaku sosial itu sendiri, kemudian apa sih yang dibedakan dengan istilah altruism, dan kemudian apa sih yang melatar belakangi seseorang melakukan pertolongan pada situasi yang satu dan kemudian tidak melakukan pertolongan pada situasi yang lain. Ya. Yuk kita mari semangat mendengarkan, saling belajar dalam pertemuan kita kali ini. Di sini pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari perilaku prososial. Prosocial behavior adalah setiap tindakan untuk membantu atau dimaksudkan untuk membantu orang lain dan merupakan lawan dari perilaku antisosial. Sedangkan altruism, suatu dorongan untuk menolong orang lain tanpa ada interest, tanpa menginginkan imbalan, baik itu uang atau pujian, ya, kecuali kebaikan itu sendiri. Nah, dari dua pengertian ini kita bisa melihat ada yang membedakan antara perilaku prososial dengan altruism. Apakah yang menjadi perbedaan yang kalau kita bisa lihat perbandingan dua istilah tersebut, ya. Jadi tindakan itu menjadi suatu yang altruistik atau tidak tergantung pada motivasi. Dinamakan tindakan itu altruistik itu dilihat dari motivasinya. Ya. Jadi jika dia tidak tergantung pada niat, motivasi apapun dalam melakukan perilaku menolongnya, itu dinamakan altruism. Sedangkan perilaku prososial ditentukan oleh motivasi. Jadi apapun motifnya, jika perilaku itu menolong, disebut perilaku prososial. Motif dalam hal ini itu bisa sesuatu yang kelihatan, yang bisa punya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Altruism pasti akan melahirkan perilaku prososial. Namun, tidak semua perilaku prososial itu didasarkan oleh motif altruism. Di awal kita tadi sudah dijelaskan jika altruism itu tidak tergantung pada motivasi yang melatar belakangi dia melakukan satu perilaku. Jadi menunjuk motivasinya itu spesifik, terbatas. Sedangkan perilaku prososial itu pada tindakan yang tidak spesifik dan tidak terbatas. Terlihat di sini lingkup yang sangat luas jika kita bicara tentang perilaku prososial. Dan subbagian dari perilaku prososial itu adalah altruism. Nah, coba kita bandingkan dengan definisi yang sepertinya mirip dalam Islam yang dikenal dengan nama ikhlas, ya. Jadi keikhlasan itu adalah satu perilaku yang semua aktivitas, kegiatan dalam usaha menolong orang lain itu hanya karena Allah.
Jadi motivasinya hanya karena Allah, bukan karena ada motivasi intrinsik atau motivasi apapun. Jadi bandingkan antara altruism dengan keikhlasan. Manakah yang lebih mendekati atau sama dengan keikhlasan itu sendiri? Oke, jadi bisa kita diskusikan. Dalam perilaku prososial, pandangan utama yang melatar belakangi adalah merupakan proses berpikir yang hasil keputusan seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Ada proses-proses secara complicated dalam proses kognisi seseorang pada saat dia ingin memutuskan, pada saat dia ingin melakukan suatu perilaku, apakah menolong ataupun tidak. Proses kognisi yang terjadi akan kita bahas di sini, ya. Pertama, prosesnya adalah orang tersebut akan mempersepsikan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi tergantung mindset seseorang dalam melihat satu setting kejadian. Ada satu stimulus, ada satu aktivitas kejadian yang terlihat oleh individu, dan individu mempersepsikan peristiwa tersebut. Persepsinya misalnya kebutuhannya seperti apa, apakah butuh pertolongan atau tidak, saat ini dibutuhkan atau tidak, emergensi atau tidak. Kalaupun ada bentuk pertolongan, itu seperti apa. Jadi pertama yang terjadi adalah proses kognitif yang ada di kepala individu itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada saat proses yang pertama terjadi, berikutnya orang tersebut belum tentu juga melakukan perilaku menolong. Meskipun secara rasional misalnya ia tahu situasi itu emergensi dan membutuhkan pertolongan dengan tindakan tersebut, dengan tindakan yang tertentu. Orang tersebut dalam proses kognitifnya berpikir akan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi konsekuensi atas tindakan menolong tersebut. Di proses kedua terjadi dalam pikiran orang tersebut. Kemudian yang ketiga, jika orang tersebut sudah memiliki rasa cukup untuk tanggung jawab, belum tentu juga ia melakukan atau ia memutuskan untuk menolong. Apa yang akan dilakukan dalam proses berpikirnya? Dia akan melihat, akan berhitung, ya. Jadi kalkulasi-kalkulasi yang complicated juga dalam pikirannya tentang untung dan rugi yang akan dia peroleh pada saat perilaku menolong. Nah, kalau kita lihat secara kerangka proses, perilaku prososial itu bisa terlihat di sini. Pertama adalah tahap suatu insiden, kejadian atau peristiwa terjadi dan kemudian diperhatikan oleh individu, dan di sini terjadi proses persepsi terhadap memaknai sesuatu. Memaknai apakah kejadian itu menjadi sesuatu yang emergensi atau tidak, ya. Dan atas peristiwa tersebut, kejadian tersebut itu kemudian diinterpretasikan sebagai suatu hal yang membutuhkan perilaku menolong pada dirinya, apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut, dan lain-lain. Dan dalam proses ini bisa jadi belum melakukan perilaku menolong. Proses yang lain adalah dia kemudian melihat apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi responsibility
pada saat dia menolong. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi yang tadi seperti yang kita sampaikan. Nah, jika kalkulasi-kalkulasi itu berujung pada apa yang menguntungkan atau tidak, itu mengarah pada hasil akhir apakah dia menolong atau tidak. Jika kalkulasi itu memutuskan dia untuk menolong dengan dia siap dengan konsekuensi yang dimilikinya, bisa jadi individu yang satu akan menolong, tapi individu yang lain dengan kalkulasi yang konsekuensi yang diterimanya dia tidak siap, dia tidak akan melakukan perilaku menolong. Jadi cukup complicated ya, terlihat bahwa banyak hal ya alasan seseorang itu untuk melakukan pertolongan atau tidak. Apa yang menjadi faktor penentu prosocial behavior itu sendiri? Ada dua hal yang secara garis besar menentukan. Yang pertama adalah situasi atau konteksnya kejadian. Situasi itu meliputi adalah kehadiran orang lain. Seberapa banyak kehadiran orang lain misalnya. Kemudian sifat lingkungannya. Lingkungan tersebut memang membutuhkan menolong dirinya secara person atau dia cukup merasa itu bisa dilakukan oleh orang lain. Dan tekanan waktu. Pada saat kapan kondisi itu juga berpengaruh pada perilaku prososial. Yang kedua adalah penentu dari faktor penolong itu sendiri. Yang melingkupi antara lain personality pada si penolong. Apakah dia memang sudah terbiasa untuk melakukan perilaku menolong dan itu menjadi suatu habit, atau seseorang yang bisa jadi dia akan melakukan perilaku menolong pada beberapa situasi yang sesuai menurut dia. Kemudian suasana hati si penolong itu sendiri. Apakah dalam kondisi yang moodnya baik, yang positif, atau suasana hati yang negatif, sedang marah, atau dia sedang mengalami kejadian yang tidak mengenakan, atau sedang kondisi yang happy, menyenangkan. Dan personal distress yang terjadi pada penolong. Jadi kalau dia mengalami stres yang cukup tinggi, itu juga berpengaruh pada perilaku menolongnya. Dalam konteks situasi, kehadiran orang lain berpengaruh pada keinginan menolong seseorang. Pada saat kita melihat kehadiran orang banyak, selintas kita persepsikan, kita akan secara rasional melihat orang akan melakukan tindakan menolong karena terjadi keadaan gawat. Dan akan beramai-ramai untuk melakukan perilaku menolong karena terlihat membutuhkan pertolongan gitu. Itu adalah rasional berpikir kita melihat suatu kejadian. Namun banyak kejadian menunjukkan hal yang sebaliknya. Mengapa? Nah, ini kasih contoh ya. Ketika ada teman Anda yang mengalami musibah, kemudian Anda ingin menolong, ingin menyebarkan informasi tersebut kepada kenalan yang lain, tapi kemudian tidak jadi. Karena kemudian ada proses berpikir dalam pikiran Anda, bisa jadi sudah ada yang memberitahukan hal tersebut, teman Anda yang lain. Apakah pernah mengalami hal seperti itu? Ya, jadi ini sesuatu hal yang secara umum bisa terjadi pada siapapun, ya. Ingin menginformasikan, tapi itu kan dia sudah bisa. Ini paling dibantu oleh orang lain gitu. Karena kita tahu ada orang lain di sekitar itu. Dua sebab kemudian orang lain itu tidak menyebabkan melakukan perilaku menolong adalah
dalam hal kehadiran orang lain ya. Jadi kehadiran orang banyak itu malah menyebabkan menyebarnya rasa tanggung jawab. Jadi semakin sedikit itu akan menjadi seperti bersifat personal. Perilaku menolong itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Pada saat semakin banyak orang, rasa tanggung jawab yang tadi personal itu sudah menyebar secara kolektif, secara lebih luas lagi. Orang menjadi merasa tidak bertanggung jawab, orang menjadi tidak merasa bertanggung jawab karena adanya orang lain tersebut. Yang kedua, sebab yang lain, kehadiran banyak orang itu malah menimbulkan ambiguitas situasi. Semakin banyak orang, semakin situasi itu menjadi lebih kabur. Ya, termasuk tadi yang tanggung jawab, tapi ada ambiguitas, dualisme ya, yang membuat orang memikirkan kejadian itu emergensi buat dia atau tidak, karena banyak orang tersebut. Di sini akan dikutip satu eksperimen, disampaikan satu eksperimen yang dilakukan oleh Latane dan Darling tahun 1970, di mana ini masih di awal-awal riset yang berbicara tentang prososial itu sendiri. Pada eksperimen yang dilakukan oleh Latane dan Darling, itu ada dua ruangan di mana ruangan itu diberi asap, semakin lama semakin banyak dan menyesakkan. Di ruangan pertama, situasinya adalah satu orang pada saat kondisi khusus, sedangkan yang satu itu situasinya 3 orang. Hasil eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahwa pada saat situasi satu orang, yang melaporkan kejadian itu menjadi lebih banyak, di 75% melaporkan lebih banyak dibandingkan situasi yang terjadi untuk 3 orang pada kondisi khusus, hanya sekitar 10%. Eksperimen ini membuktikan kehadiran orang lain yang lebih banyak itu akan menyebabkan perilaku menolongnya menjadi tidak terwujud karena adanya rasa tanggung jawab yang menyebar. Oke, untuk perilaku menolong, role sosial, kita cukupkan dulu. Kita akan lanjut riset-riset yang berkenaan tentang perilaku prososial. Tetap ya memperhatikan